Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa ya nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk yang diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak manusia ketika sehat dan kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah sekaligus bersyukur. Karena Nabi juga mengisyaratkan bahwa dua nikmat ini banyak manusia lalai. Kita paling tidak di pagi hari ini di tengah hujan yang lebat. Tadi hujan cukup besar. Kita masih sempat sholat di masjid. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepadanya karena nikmat-nikmat ini mampu kita balas dengan takarub kepadanya, mendekatkan diri sambil terus beristighfar. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus untuk kita ikuti, kita teladani semua contoh yang beliau berikan. Tidak lain adalah untuk kita ikuti semaksimal mungkin, karena tidak ada contoh teladan bagi kita kecuali para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat serta salam kepada beliau, kemudian kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Kita lanjut saja masih seputar dakwah kepada syahadat. Ini terasa lama dan membosankan ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa waktu kita belum panjang. Apalagi cara kita mendalami tauhid ini mungkin paling banyak seminggu 2 kali. Sedangkan Rasulullah SAW hampir tiap hari selama 13 tahun itu cuman bicara kita berikan kepada Allah dengan cara beribadah. Tauhid saja selama 13 tahun.
belum ada syariat kecuali sholat. Itu pun pada tahun ke-7. Maka kalau kita merasa ini terlalu lama, itu tidak benar. Mudah-mudahan yang dekat ini, yang singkat ini, ustadz-ustadznya mampu menerangkan kepada kita. Ya, 13 tahun Nabi. Maka sahabat itu mampu menorehkan sejarah sepeninggal Nabi. Sepeninggal Nabi, sahabat itu mampu mendakwakan tauhid. Ya, kita sambung hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang Mu'adz, bahwa Mu'adz diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Mu'adz menghadapi ahlul kitab. Yang pertama kamu dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, agar mereka diajarkan untuk mentauhidkan Allah, ila ayyuhidullah. Begitu yang tertera di dalam hadis Sahih Bukhari. Maksudnya syahadat la ilaha illallah itu agar dipahami, yang intinya adalah mentauhidkan Allah. Makna syahadat la ilaha illallah dalam hadis yang pertama, kemudian intinya adalah mentauhidkan Allah dalam hadis yang kedua atau riwayat yang lain. Sekaligus apabila mentauhidkan Allah, otomatis disuruh meninggalkan atau menafikan selain Allah. Artinya tidak berbuat syirik. Karena kalau bersyahadat kemudian orang berbuat syirik, namanya tidak mentauhidkan Allah. Nah, dalam keterangannya seperti itu. Cuma dalam riwayat lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Jadi ada yang kamu dakwakan la ilaha illallah. Kedua, riwayat yang lain agar mereka mentauhidkan Allah. Yang ketiga, dalam riwayat yang lain agar mereka menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Antara la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, dan beribadah kepada Allah, itu intinya mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukannya. Nah, itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-wurth, al-urwatul wusqa. Al-urwatul wusqa adalah la ilaha illallah. Artinya mentauhidkan Allah
dengan tidak menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, beribadah adalah kalimat la ilallah. Itu ada kalimat yang terkandung di dalamnya menetapkan mengingkari semuanya ilah dan menetapkan hanya Allah. Yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ini menjadi ciri orang beriman. Orang beriman itu yakfur bit taghut wa yu'min billah. Kalau mereka beriman saja kepada Allah tapi tidak yakfur bit taghut, tidak termasuk al-urwatul wusqa, tidak termasuk tidak mengerti makna la ilaha illallah. Taghut itu apa? Semua yang keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tulisannya penulis mengatakan al-urwatul wusqa adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah makna al-urwatul wusqa dalam surat Al-Baqarah 256. Nah, kemudian syahadat itu dirinci oleh para tabi'in. Dikatakan oleh sahabat oleh tabi'in, ada yang bertanya begini, bukankah kunci surga itu syahadat? Miftahul jannah syahadatul la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian dijawab, iya benar, kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Tapi tahukah kamu bahwa setiap kunci punya gerigi-gerigi yang pas dimasukkan kepada rumah kunci. Ada kunci, ada anak kunci. Yang anak kunci itu adalah seperti miftah. Nah, itu ada gerigi-geriginya supaya pas masuk dan bisa membuka. Nah, gerigi-geriginya itu adalah syurutul la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Dan setiap orang mesti memenuhi syarat itu. Kalau tidak memenuhi, berarti geriginya ada yang kurang. Otomatis tidak bisa membuka surga. Ini satu tamsil, satu permisalan. Ya. Satu permisalan, bukan berarti seperti gerigi. Tapi permisalan. Syaratnya dipenuhi. Ada 7 syarat sepakat ulama. 7 syarat. Yang pertama ilmu. Dengan mengucapkan syahadat kita harus punya ilmu. Sekaligus menafikan kejahilan.
Ilmu, kita mengetahui ilmu. Apa yang kita ucapkan la ilaha illallah itu kita yakini. Pengetahuan kita. Nah, orang yang tidak mengetahui begitu saja terucap, maka tidak berkesan. Bayangkan orang-orang musyrik Arab ngerti betul la ilaha illallah, mudah bagi mereka mengucapkan la ilaha illallah, fasih. Kenapa begitu yang orang-orang musyrik ya tidak mau mengucapkan? Kenapa orang-orang musyrik seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tidak mau mengucapkan? Karena mereka berilmu. Artinya mengetahui apa la ilaha illallah maksudnya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, otomatis mereka menetapkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, sekaligus meninggalkan sesembahan-sembahan berupa patung dan arca. Itu yang tidak mereka mau, karena keyakinan penyembahan patung itu adalah tradisi nenek moyang. Karena tahu itu. Maka harus pertama ini harus ilmu, berilmu. Yang kedua, setelah ilmu berarti lepas dari orang yang mengucapkan dengan ilmu dari kejahilan. Nah, kita mesti ilmu. Apa itu syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu? Kita mesti mendalami karena kita bukan orang Arab. Orang Arab itu bahasa yang paling dalam, paling pas, bisa menguraikan setiap satu kata dalam bahasa Arab bisa bermakna macam-macam. Makanya mesti kita dalami. Paling tidak bukan menyuruh berbahasa Arab kita. Bukan menyuruh antum semuanya harus berbahasa Arab. Paling tidak secara lugawi la ilaha illallah harus paham. Lugawi. Kemudian maksudnya istilahi la ilaha illallah harus paham. Kalau sudah berilmu harus ada keyakinan. Orang yang mengetahui atau berilmu tapi tidak yakin tidak berguna. Tidak berguna. Yang dia ucapkan itu dengan ilmu, dengan keyakinan pula. Karena keyakinan itu akan menafikan atau menolak keraguan. Nah, ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam kehidupannya serba ragu. Ini apa benar gitu. Termasuk yang ragu bagaimana itu? Orang yang berkata sebagai berikut, misalnya beribadah.
ya kita beribadah sajalah. Kita juga nggak tahu yang diterima yang mana. Jangan sembarang menyatakan orang lain itu salah, apalagi membid'ahkan, apalagi menyesatkan. Kita beribadah, semuanya kita nggak tahu. Nanti di akhirat baru kita tahu. Nah, sebenarnya pernyataannya seperti baik, bagus, tapi itu mengandung keraguan di dalamnya. Iya, mengandung keraguan. Sebab ibadah yang nampak mesti sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana misalnya sholat? Sholat bagaimana? Dari A sampai Z, sholat itu jelas. Masa orang beribadah apa adanya? Sudah jelas. Kata Nabi, usolli kama ra'aitumuni usolli. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Itu dengan ilmu dan keyakinan. Ilmu yang dilihat dari Nabi SAW, kemudian diyakini itulah benar. Karena salah satu beribadah kepada Allah lewat Nabi. Tidak ada bentuk pengabdian kepada Allah dengan menyelisih Nabi atau keluar dari Nabi pedomannya. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian tidak ragu. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Yang beriman itu sesungguhnya iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian tidak ragu, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawanya. Wa ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang benar dengan imannya. Nah, ini makanya kalau ilmu yang didapatkan tidak disertai keyakinan atau orang ini ragu, maka tidak berguna pengetahuannya. Ilmu harus diyakini. Untuk mendapatkan kebenaran sesuatu itu orang harus berilmu. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Kalau ilmu dunia bisa dengan logika, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau ilmu dunia, ilmu agama harus diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Prinsip dalam hidup ini, apakah diajarkan oleh Rasulullah, ada dalilnya, ada wahyu yang berbicara tentang itu, atau masuk akal atau tidak. Ini prinsip orang Islam, sehingga dia bisa menentukan ini benar atau salah. Segala sesuatunya mesti ditimbang pakai agama lebih dahulu. Kalau agama tidak menerangkan, dicari dalilnya tidak ada,
baru pakai logika. Semuanya harus ditimbang pakai agama. Yang ketiga, setelah ilmu dan yakin, orang harus menerima. Menerima konsekuensinya. Menerima konsekuensinya. Ya. Kalau orang sudah berilmu, sudah yakin, tapi dia tidak menerima, ya sama aja seperti orang tidak berilmu dan tidak meyakini. Karena syarat-syarat ini saling berkaitan. Ilmu, yakin, kemudian menerima. Misalnya begini, sudah mengetahui bagian syariat, dia berilmu tentang itu, kemudian dia yakin, kemudian dia terima sebagai sebuah ketentuan. Oh, Allah itu satu. Yakin banget dengan hati, kemudian diterima konsekuensinya. Diterima maksudnya, diterima itu kita punya prinsip menerima. Tidak kita katakan bahwa Allah itu misalnya berbilang, kita yakini bahwa Allah itu satu. Diterima konsekuensinya. Nah, itu namanya menerima. Kalau tidak diterima, percumalah ilmu dan keyakinannya. Karena tidak ada nilainya kalau ilmu dan keyakinannya tidak diiringi dengan terima, pasrah apa yang harus dikerjakan atau apa yang harus dilarang. Keempat, tunduk, al-inqiyad atau patuh. Nah, sudah berilmu, yakin, terima, tapi tidak tunduk, tidak patuh, sama saja orang yang tidak mengetahui. Mesti dia tunduk. Apa konsekuensinya tunduk itu? Dia tidak menyekutukan Allah dalam setiap sepak terjangnya, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Inqiyad, patuh terhadap kandungan makna syahadat.
Yang kelima, syarat kelima mesti jujur. Nah, mesti jujur ini menafikan kedustaan. Kan sudah menerima, tapi kadang-kadang kita tidak jujur mungkin dalam perkara-perkara tauhid ini atau dalam perkara-perkara yang lain. Kalau orang bertauhid, dia jujur, sekalipun kejujuran itu bisa membawa celaka. Seperti yang sudah terbaca dalam sejarah. Dia mesti mengucapkan dengan jujur. Apakah kamu sudah masuk Islam? Ditanya oleh orang-orang musyrik kepada para sahabat Nabi, terutama yang lemah-lemah. Maka dengan jujur dia mengatakan dari hati dan dari mulutnya. Misalnya Yasir dan istrinya Sumayyah, hantaman ujian dari tuannya tidak mereka lihat sebagai sebuah musibah, tapi menambah keyakinan dengan mengatakan, iya, saya pengikut Muhammad. Jujur. Nah, lawan daripada itu adalah dusta. Seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang yang suka bohong. Munafik dan bohong itu karena kepentingan dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu ngakunya beriman tapi hatinya kafir. Nah, kalau terjadi kepada orang beriman, ngakunya beriman tapi yang diucapkan lain. Kalau tidak ada alasan-alasan yang membenarkan, itu termasuk kedustaan. Alasan-alasan yang dibenarkan apa? Seperti terjadi kepada Ammar. Dia mengucapkan kata-kata dusta, tapi hatinya masih yakin. Hanya faktor kalau berkata yang jujur itu nyawa melayang. Buktinya ayah dan ibunya sudah lebih dulu menemui ajalnya. Nah, Ammar dengan keyakinan dalam hatinya, tapi dalam lisannya untuk mengelabui tuannya saja. Maka Ammar berkata seperti yang dimau oleh tuannya. Nah, kalau dalam keadaan seperti Ammar itu, taruhannya nyawa, maka Allah mengatakan, man kafara billah illa man ukriha wa qalbu mutmainnum bil iman. Ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah kecuali yang hatinya tetap beriman, maka kasus seperti Ammar bin Yasir mesti kita ketahui. Ini apa-apa orang darurat katanya. Karena kalau darurat dalam masalah syahadat itu kasusnya seperti Ammar bin Yasir, taruhannya nyawa.
Masa cuman bekerja dilarang pakai jilbab? Itu seperti Ammar bin Yasir, darurat katanya. Orang enggak sholat Jumat saat bekerja karena dilarang sama bosnya, itu darurat. Itu bukan darurat. Itu adalah prinsip akidah yang sudah diilmui, sudah diyakinin, sudah diterima, sudah tunduk, jujur mestinya. Apakah harus mengorbankan pekerjaan? Pekerjaan itu bukanlah yang boleh kita mengatakan ada udzur. Yang udzur seperti Ammar bin Yasir itu taruhannya nyawa. Baik. Yang keenam, ikhlas. Nah, ini kunci semuanya adalah ikhlas. Ikhlas maksudnya dengan penuh keikhlasan menerima apa yang diberikan, ditentukan oleh Allah Subhanahu, mengerjakan dengan ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, semuanya yang di depan, ilmu, keyakinan, menerima, tunduk, kejujuran, menjadi percuma. Ikhlas. Nah, yang terakhir, cinta. Kita berpegang kepada akidah syahadat la ilaha illallah dengan kecintaan. Nah, ini tujuh perkara ini. Tujuh perkara ini harus ada. Tapi yang ketujuh, cinta itu berproses. Bukan syarat. Kalau tidak ada cinta, tidak. Tapi kita berproses. Mungkin kita mengerjakan bukan karena cinta. Ya, karena rutinitas saja. Karena belum masuk kecintaan. Tidak apa-apa. Nah, diharapkan di kemudian hari dari terus beribadah kepada Allah timbul kecintaan. Kalau sudah timbul kecintaan, tidak ada yang bisa menghalangi orang itu dari cinta, dari berbuat berdasarkan la ilaha illallah. Nah, dengan cinta seseorang bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta seseorang bisa mengabaikan kehidupannya berdasarkan waktu-waktu. Dengan cinta orang itu bisa lupa mabuk cinta. Boleh karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat itu sepanjang malam terus beribadah. Banyak kisah-kisah tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas terkandung bahwa bertauhid, ya, dengan mengucapkan la ilaha dan hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada yang lain adalah kewajiban pertama, dan dibuktikan oleh Rasulullah. Kewajiban pertama ini terus didakwakan selama 13 tahun. Coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang pada periode Mekah.
Semuanya tentang tauhid. Semuanya tentang tauhid. Baru setelah ayat-ayat madaniyah bicara tentang syariat, bicara tentang sosial, bicara tentang muamalah. Tapi pada periode Makkiyah, maka Rasulullah memang mendakwakan tauhid, karena menurut Allah harus tauhid dulu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, telah diketahui secara mendasar dalam agama Rasulullah SAW dan disepakati oleh umat bahwa pokok Islam adalah yang paling fundamental dan yang pertama diperintahkan atas hamba adalah syahadat la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dengan itulah orang kafir menjadi muslim, musuh menjadi kawan, orang yang halal jiwa dan hartanya menjadi haram jiwa dan hartanya. Kemudian jika itu berakar di dalam hatinya, maka dia telah masuk ke dalam iman. Ya. Sedang mengakar ke dalam diri seseorang, ke dalam hatinya, maka dia disebut beriman. Jika ia mengucapkannya dengan lisannya tetapi hatinya tidak, maka secara zahir dia muslim. Secara zahir muslim, tapi belum beriman, bukan beriman. Karena mukmin itu harus batin dan juga lahir. Tapi kalau mengucapkan saja tidak diyakini dalam batin, itu muslim secara zahir. Makanya kita mengukur orang berdasarkan apa yang dikerjakan. Oh, dia muslim, perkara hatinya kita nggak tahu. Nah, tapi kita yang belajar mesti bisa tunduk lahir dan batin. Beliau berkata lagi, adapun jika tidak mengucapkannya, orang tidak mengucapkannya, walaupun dia mampu, seperti Abu Jahal CS, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan begitu pendapat para salaf ulama dan para imam mereka secara jumhur. Maka muslim dan kafir, bukan muslim non muslim. Istilah kafir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima kalimat syahadat berarti dia muslim. Yang menolak atau tidak mengucapkan, dia kafir. Orang-orang mungkin saja alim, artinya mengerti masalah dunia, tetapi dia tidak tahu bahwa syahadat la ilaha illallah, maka dia dikategorikan sebagai jahil. Sekalipun dalam pandangan manusia dia orang alim pengetahuannya, tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu namanya orang jahil.
Maka dari situlah kita dapatkan istilah jahiliyah. Jahiliyah adalah apa? Bukan orang-orang yang barbar, bukan orang-orang yang pergaulannya terbelakang, bukan orang yang tingkat sosialnya terbelakang, bukan. Kaum jahiliyah adalah kaum yang tidak bertauhid. Nah, maka jahiliyah itu bisa ada di sepanjang zaman kalau masyarakatnya tidak menerapkan tauhid. Demikianlah yang uraian kalimat la ilaha illallah dengan 7 syarat tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya, kita bisa sampai kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Mungkin ada yang bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri talim kita. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.